Sis dan bro, tahu nggak kalau UMKM tercatat berkontribusi besar terhadap PDB nasional, yaitu sekitar 61% kalau kita merujuk kepada Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022. Dan ia juga menyerap hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia, yaitu sekitar 98%. Itu adalah fakta terkait UMKM. Sementara UMKM adalah denyut perekonomian rakyat. UMKM merupakan kunci pemerataan produktivitas sekaligus jawaban agar dampak pertumbuhan ekonomi langsung dirasakan oleh rakyat. Memajukan UMKM berarti memajukan ekonomi rakyat kebanyakan, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. UMKM juga bukan hanya tempat untuk mencari kerja, tapi ia juga tempat untuk membuka lapangan pekerjaan. Apalagi berbagai data mengungkapkan bahwa sebagian besar kaum Gen Z dan milenial ingin menjadi pengusaha di bisnisnya sendiri. Ini menjadikan UMKM sebagai masa depan ekonomi bangsa. Kita patut senang bahwa berkah bulan Ramadan sangat dirasakan oleh pelaku UMKM. Terutama usaha-usaha mikro dan kecil, misalnya mereka yang berjualan takjil, membuka usaha hampers maupun rumah makan pinggir jalan yang kini selalu ramai untuk dijadikan destinasi buka puasa bersama. Belum lagi kita bicara usaha menengah seperti usaha pakaian jadi. Produknya kan akan diserbu menjelang hari raya Lebaran nanti. Sis dan bro, dengan kata lain, bulan Ramadan adalah momentumnya UMKM. Namun PSI menyadari masih banyak kendala-kendala UMKM seperti masih sulit dan lamanya pendaftaran atau perizinan usaha sehingga sulit untuk memformalkan usaha mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk tersentuh program dan bantuan pemerintah. Tantangan terkait kecocokan kualitas produk dengan permintaan pasar sehingga masih ditemui UMKM yang tidak laku sehingga mereka harus bangkrut. Juga kesulitan akses kepada permodalan sehingga sulit bagi UMKM untuk berkembang. Dengan semangat produktivitas UMKM di tengah bulan Ramadan seperti ini, di DPR nanti PSI bertekad untuk memperkuat UMKM dengan memperjuangkan pendaftaran atau perizinan yang mudah, ruang yang lebih luas untuk pelonggaran pajak bagi UMKM, dan perluasan kemudahan akses kepada permodalan dan jaminan negara. Bisa? Ya bisa dong. Misalnya dengan mendorong revisi PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memasukkan beberapa komponen. 1. Pendekatan layanan pendaftaran atau perizinan usaha hingga ke level RT RW. 2. Menaikkan penjaminan negara untuk kredit usaha UMK kepada lembaga peminjam. Dan 3, memasifkan kerjasama dengan skema bagi hasil BUMD atau BUMN ya, dengan UMK tersebut. Sis dan bro, akibat pandemi, banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan pekerjaan kemudian mencoba untuk bangkit dan menjadi UMKM. Inilah kenapa kini angka pengangguran terbuka sudah kembali turun. Dan inilah kenapa UMKM semakin menjadi penting untuk ekonomi Indonesia. Ayo, kita ciptakan UMKM yang produktif, masyarakat yang suportif. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas.